menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita silakan. Cukup, terima kasih. Gimana? Sehat semua kan, teman-teman? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Baik, kemarin nilai sudah keluar ya, UTS. Udah, Pak. Ya, nggak usah khawatir. Bagi yang masih belum dapat nilai bagus, itu cuma 30%, masih ada aktivitas 40%, dan juga masih ada UAS 30%. Ya. Jadi jangan berkecil hati, mudah-mudahan nanti di akhir semester kalian dapat nilai yang bagus. Gitu. Oke. Jadi memang 3 pertemuan, mulai dari pertemuan hari ini sampai dengan 2 minggu lagi ya, pertemuan 8, 9, 10. Itu nanti kita akan berlatih praktek bagaimana kita mengisi kertas kerja, gitu ya. Saya akan pakai metode yang apa ya, yang mudah saja. Artinya hari ini saya akan jelaskan sedikit mengenai bagaimana pengisiannya, gitu ya. Kemudian saya akan kasih soal buat kalian, 2 soal, 1 soal PPH-OP, 2 soal PPH badan, gitu ya. Nah nanti tolong saya akan tutup kelas ini lebih awal. Kemudian nanti saya minta tolong kalian untuk melanjutkan sendiri. Kalian tolong bentuk kelompok masing-masing berisi 5 orang, ya. Kemudian nanti tolong dikerjakan untuk minggu depan. Tolong selesaikan PPH-OP dulu, kumpulkan sebelum kuliah. Jadi sebelum kuliah ya sekitar jam 5 lah ya, jam 5 atau jam 4 sore kalian harus kumpulkan ke saya. Nanti akan kita bahas di kelas minggu depan, itu untuk OP. Nah, untuk PPH badannya, karena dia lebih banyak, ya, case-nya lebih kompleks, maka dikumpulkannya 2 minggu lagi, sebelum kuliah yang kedua setelah ini. Jadi, kuliah pertama setelah ini nanti, kita akan bahas PPH OP, kuliah yang kedua kita bahas PPH badan, gitu ya. Jadi, saya ingin kalian mengerjakan dulu, karena kalau tiba-tiba saya jelaskan, dan kalian belum pernah nyoba, kan nanti juga kurang meresap gitu ya bahasa Perancisnya. Jadi nanti hari ini tolong nanti saya akan jelaskan sebentar. Saya akan tunjukkan soalnya seperti apa. Nanti setelah itu saya kirim ke LMS atau saya kirim ke kolom chat sini. Nah nanti kalian langsung bikin kelompok. Kemudian nanti kalian boleh kalau mau langsung kerjakan silahkan. Saya akan jadikan Intan sebagai host. Kalau kalian mau bikin break room silahkan. Kalau memang bisa, silakan diskusi. Manfaatkan waktu perkuliahan kalian untuk koordinasi. Jadi mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Gitu ya. Oke. Kurang 1 ya? Siapa yang belum masuk? Kurang 2. Oke, kita tetap lanjut saja. Oke. Sudah tampil ya. Baik, di sini ada 2 soal. Soal pertama adalah soal tentang PPH-OP. Ini ya. Jadi di sini ada namanya Popon Kerok atau Popon Kerok, terserah dari mana asal daerah kalian bacanya seperti apa, terserah. Yang jelas di sini ada KPW Pratama Pondok Jagung, kemudian pemeriksanya ini, gitu ya. Kemudian tanggal sprintnya, nomor sprintnya ini, tanggalnya ini. Kemudian kode pemeriksaannya all Texas, kriteria lapangan,
untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan. Nama kepala kantornya Pondok Jagung, Pak Budi Suharso, gitu ya. Alamatnya di sini, nomor teleponnya ini, dan kanwilnya ini. Nah, nanti yang harus kita lihat adalah kita punya audit program, ya. Pertama kita teliti dulu PPh penghasilan netonya, ya, kita coba bandingkan, kemudian PTKP-nya, kemudian kredit pajaknya, ya. Nah, di sini identitasnya seperti ini, pokok keron atau pokok keron, tidak kawin, ya, kalian harus waspada untuk PTKP-nya, gitu ya, karena di audit program sudah clear ini, kayak ada beberapa clue ya, mana-mana yang harus kita notif, gitu ya. Kemudian, nah di sini ada informasi terkait dengan penghasilan dia, kemudian PTKP-nya, kemudian kredit pajaknya, gitu ya. Nah ini harus kita teliti. Nah ini ada kredit pajaknya, ternyata ada PPh 25 nih, ya PPh 25 ada bulan Januari sampai dengan bulan Desember, tetapi ada sesuatu nih, ya bahwa di data MPN kita ada 1 bulan yang tidak ditemukan. Jadi ada perbedaan di situ. Nanti bisa kalian koreksi bulan Februari ini menurut pemeriksa sekian, gitu ya. Ini clue aja sih biar kalian ngerti poin-poin mana sesuai dengan audit program. Kalau memang ternyata di PTKP ini karena dia orangnya tidak kawin, PTKP 54 juta berarti kan sudah clear-nya. Itu berarti oke. Tapi untuk 2 poin ini misalnya kalau kalian menemukan suatu temuan ya kalian masukkan sebagai koreksi. Kredit pajak gitu ya, misalnya kalian kurangkan 25 juta karena di sini menurut data kita nggak ada gitu ya. Kemudian di sini ada biaya ya. Biaya dia per bulan. Terus dia bilang bahwa saat diperiksa itu dia udah nggak punya catatan penjualan karena dia kemalingan gitu ya. Nah, ini bisa kalian jadikan alasan kita menggunakan metode biaya dan perubahan aset bersih gitu ya. Karena kita nggak punya catatan nih penjualannya berapa. Maka kita nanti ketika menghitung punya dia, ya kita akui aja di SPT dia ngakui berapa. Ya. Di sini dia ngakuin 2,5 miliar, berarti yaudah kita terima itu. Tapi kita kemudian menggunakan perhitungan biaya dan juga menggunakan perhitungan nilai aset. Itu ya. Hati-hati ini ada warisan, ya. Kita pernah bahas warisan itu termasuk apa, itu kalian harus aware. Nah, nanti yang kalian jawab 1-2 saja. Ya, 1-2 saja, sementara yang 3, 4, 5 nanti kita kerjakan bersama saat pembahasan minggu depan. Itu ya. Nah, ketika kalian membuat KKP, tentu kalian harus paham betul ya bagaimana bentuknya. Nah, kemarin kita sudah bahas banyak hal terkait KKP ini, ya. Nah, di sini saya nanti kasih ini, saya kasihkan file Excel kosongnya ini. Kalian silahkan pakai untuk mengerjakan, jadi jangan nggak usah pusing harus bikin dari awal atau gimana. Nah, pertama tentu kalian harus bikin apa namanya indeksnya dulu. Misal tadi kita tahu bahwa PPHOP itu kita kemarin belajar bahwa untuk bikin apa namanya dokumen di sini kita mengacu pada SPT gitu ya. Jadi tiap-tiap pos dalam SPT kita uji. Nah, di soal ya, di soal ini di sheet yang sebelahnya ini ada contohnya. Oh, ada ini poin-poin ini yang harus kita masukkan gitu ya. Jadi kalian misal kalian mau uji nih. Sorry. Kalian mau uji pertama karena audit programnya terkait dengan penghasilan itu tadi ya. Maka kemudian kalian masukkan ke indeks itu adalah misalnya pengujian penghasilan itu. Misalnya nomor 1, sini pengujian penghasilan itu. Nah, dari mana kita uji? Pertama tentu kita harus lihat berdasarkan pemeriksaan langsung. Pemeriksaan langsung. Ini apa? Ini base-nya apa?
Base-nya adalah laporan dia. Ya, nanti kita uji. Kemudian yang kedua tentu menurut kita sebagai pemeriksa, ya, penghitungan menurut biaya hidup dan kenaikan kekayaan bersih gitu. Seperti itu. Nah, ini nanti kalian kasih kode B.1. Itu ya. Nah, sementara bawahnya karena dia merupakan turunan dari B.1 maka dikasih B.1.1. B.1.2. Itu ya. Nah, nanti ini kalian kerjakan di sheet ini. Nah, di sheet ini. Kalian masuk, ini kan induknya, ini OP-nya. Nah, ini juga ada clue-nya di sini. Neto dulu, ya. Kemudian apa yang kalian uji, misalnya, kalau ini terkait dengan penghasilan neto yang dari dalam usaha dalam negeri, gitu, misalnya. Kemudian, sehubungan dengan pekerjaan, ini masukin sini aja. Masukin ke indeks. Kedua, misalnya, yang sehubungan dengan pekerjaan. Kalian masukkan yang B.2. Itu ya. Nah, nanti ini kamu masukkan ke judul, itu judul sini. Nah, di sini kan judul dia. Kita menguji misal B12 ya. Kita menguji biaya hidup dan kekayaan bersih. Ini sudah dikasih tabelnya di sini. Kalian tinggal masukkan. Ini untuk biayanya, ini untuk hartanya. Nanti kalian kalkulasi di sini. Itu ya. Nanti ketemu selisih, nanti dia harusnya masuk ke sini ya. Sini menurut WP berapa, kemudian menurut pemeriksa berapa, koreksinya berapa. Seperti itu. Nah, nanti kalian teruskan sampai belakang. Setelah semua selesai, maka dia akan terangkum di sini nih. Terangkum di sini. Gitu. Ya. Nah, itu untuk contoh untuk yang OP. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada? Ingin bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk indeks itu kan yang satu itu, Pak, nomor 1 pengujian penghasilan neto, nomor 2 tadi apa saya lupa. Pokoknya berarti yang mengacunya ke ini, Pak ya, sheet di PPHOP itu, Pak. Ada 17 kalau nggak salah. Sheet di PPHOP. Iya, ini Pak. Oh, di sini ya. Ini Itu, boleh Pak. aja sih, cuman kan ada beberapa yang tidak ada, misal kayak kompensasi kerugian, kan kita tidak ada informasi terkait ini kan. Tapi Iya. kalau memang mau dikasih nggak apa-apa sih. Jadi sebenarnya sampai pada kredit pajak yang penting-penting aja sih. Jadi ini sampai sini nih. Nah, sampai sini. Habis itu penghasilan tidak kena pajak karena kita masuk audit program kita kan tadi ya. Habis itu PPh terutang. Habis itu kredit pajak. Yang penting-penting ini aja sih. Ini sampai sini. Ini kan sebagai penghitung berapa sih sebenarnya penghasilan sebelum PTKP-nya, penghasilan netonya setelah semuanya clear, kan dari sini asal sumbernya semua. Nah, setelah itu kita pakai yang PTKP sebagai pengurang dan juga PPh terutangnya berapa, kredit pajak berapa. Ini aja sih. Hal-hal seperti ini, hal-hal seperti yang kayak gini-gini kan karena dia berulang, nggak perlu kita cantumkan. Ini yang poin-poin yang memang dia sumbernya bisa kita teliti, bisa kita periksa aja sih. Gitu. Oke, Pak. Siap. Ya, ada lagi? Jadi untuk OP ini sebenarnya relatif simpel ya soalnya, karena memang ini udah dikasih programnya apa, jadi kalian bisa bisa mungkin lebih fokus ke sini. Sementara untuk hal-hal yang lain, kalian lihat di sini nggak ada data sama sekali, ya. Kemudian zakat juga nggak ada data sama sekali, kompensasi juga tidak ada, cuma tinggal sekarang isunya PTKP sama kredit pajak. Nah, kalau memang ternyata tidak ada apa-apa katakanlah tadi kita bikin ini B3, B4, B5 ya berarti di sini ya kosong, nggak perlu kita isi. Cuman
perhatikan bahwa kita harus wajib mengisi judul sama ini identitas ya. Kalian tahulah cara bikin formulanya biar ini nongol semua gitu. Misal kalian bikin apa ya, dummy table di sini, WP-nya siapa namanya, nah, sekalian bikin query formula di sini gitu. Biar muncul semua, kan kalian lebih canggih daripada saya gitu ya. Di ini ada, nanti kita buka ya, ini yang OP ini ringkasan. Jadi ketika kita bicara induk kan ini paling ringkasnya, yang versi paling ringkasnya. PKP, terutang, kredit, sanksi, dan sebagainya. Begitu masuk ke ini, yang PPAOP, ini judulnya induk ya, judulnya induk. Sementara yang ini judulnya nanti PPHOP. Nah, nanti kalian kayak dulu, kayak kalian belajar PPH waktu zaman mata kuliah PPH itu ya, ada koreksi fiskal itu. Nah, tapi ini bedanya kita ngoreksi SPT, bukan cuma biaya doang. Nah, nanti akan ketemu berapa yang kurang dibayar, terus kamu hitung sanksinya juga. Kalau memang ternyata dia, kan praktis ketika kita koreksi kan dia harus bayar saat ini. Nah, dari dulu dia jatuh tempo bayar dulu berapa, misalnya tahun pajak berapa nih soalnya nih. Ini tahun pajak 2019 misalnya. Itu ya. Maka kemudian kalian hitung kira-kira sampai dengan kita menyelesaikan ini, itu berapa sih ya dendanya gitu. Nah, itu bisa kalian hitung. Itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Oke. Kita lanjut yang soal PPh badan. Baik. PPh badan konsepnya sebenarnya sama ya, sama persis. Cuman memang lebih banyak ya. Audit programnya lebih banyak. Nah, ini lebih menantang. Jadi nanti kalian gunakan yang tadi soal 01 untuk OP itu buat latihan saja untuk biar familiar dengan cara pengisian. Kemudian nanti yang badan ini bisa kalian jadikan tantangan baru ya. Karena ini sifatnya all textist ya. Kalian ingat PPh badan itu dia sebagai pemotong, bisa juga dia sebagai pemungut, maka kemudian all textist-nya lebih advance gitu ya. Ada badan, PA 21, 23, 4 ayat 2, PPN gitu ya. Nah, kemudian ini profil dari perusahaannya, ya, ada penyusutannya, nanti kalian cek juga penyusutannya benar apa enggak, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga data SPT-nya, ya. Ini ada HPP, oh HPP ini refernya kemana aja sih? Oh, ke pembelian, ya. Jadi kalian harus cek, gitu misalnya. Kemudian biaya-biaya yang lain. Itu ya, lebih panjang nih ceritanya. Nah, ini siapa pengurusnya, siapa pemegang sahamnya. Nah, ini ada beberapa bukti-bukti yang bisa kalian baca, kalian coba tafsirkan, kira-kira apakah dia kita koreksi fiskal atau tidak, misalnya. Ya. Misalnya, gini-gini ya, mengingat lagi pelajaran PPh dulu. Kemudian ada beberapa informasi, banyak lah ya, banyak sekali. Nah, ini bisa kalian sorry ya, motor tukang paket selalu suaranya menggelegar. Begitu, jadi seru ini, yang badan ini seru sekali. Jadi kalian bisa dapat. Nah, ini juga yang kalian kerjakan dua ini aja. Yang ini nanti kita bahas bareng. Ya. Nah, untuk badan tentu dia lebih panjang ceritanya. Ya, indeksnya dia dari B, nanti ada C, ya. Ada ini kalian ganti, kalian tetap pakai G boleh, kalian ganti D juga boleh, gitu ya. Tapi kalau yang apa? Kalau memang mau standar ya pakai ini aja, C, G, K ini aja nggak apa-apa.
Yang penting sesuai dengan nama sheet-nya di sini nanti. Itu ya. Sudah disediakan sheet-nya semua. Panjang ini. Ya. Jadi kalian besok kalau jadi pemeriksa, jangan salah kenapa KKP itu tebal sekali, gitu ya. Karena emang isinya kayak gini. Ya. Jadi ya kenapa tebal, maka dalamnya seperti ini. Ya. Nah, indeks tadi sudah saya jelaskan, ya. Tentu ini juga refernya ke sini, ya. Ya, badan penghasilan itu fiskal gitu. Sama seperti tadi, mirip, cuman memang dia lebih banyak. Oke. Nah, ini sudah dikasih ya. Poin-poin persis sama seperti di SPT PPh Badan. Jadi, kalian bisa koreksi sesuai dengan temuan yang kalian dapatkan. Tentu kalian kalau mau lebih enak ya refer ke audit program bahwa dia fokusnya ke sini. Tapi juga harus hati-hati kalau nanti ternyata ada beberapa yang di luar audit program. Itu ya. Gitu. Ada yang mau tanya di sini? Silakan. Sudah ada? Oke, kalau belum ada ya. Oke, Intan minta tolong ya, nanti kamu saya jadikan host. Tolong terserah kalian rapatkan saja, gunakan media ini nggak apa-apa buat rapat. Nanti saya leave. Silahkan kalian diskusikan pembagian kelompoknya. Silahkan kalian segera gunakan ini. Mungkin kalau kalian mau untuk pembagian tugas atau seperti apa terserah. Ya, nanti jam 9 saya tunggu pembagian kelompoknya seperti